Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia. Para guru GTK hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Ferdinandus Payanggeli, guru matematika pada Lembaga Pendidikan UPTD Satuan Pendidikan Formal SMPN 1 Atap Tika Tukang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. SMPN 1 Atap Tika Tukang berdiri sejak 2007. Lembaga pendidikan ini berada di Desa Tika Tukang dengan suasana pedesaan yang masih asri dan kelestarian budayanya yang masih terjaga. Lembaga SMPN 1 Atap Tika Tukang memiliki aset kekuatan berupa 9 guru PNS, 5 guru P3K, dan 4 guru honor komite. Terdapat 1 guru penggerak dan 2 calon guru penggerak Angkatan 10 dan Angkatan 11. Serta murid-murid yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Bapak Ibu guru sekalian, pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya makna pendidikan yang sejati? Bagaimana seharusnya kita mendidik generasi muda agar tumbuh menjadi manusia yang berkualitas dan berkarakter? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita temukan dalam pemikiran seorang tokoh pendidikan legendaris Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki pandangan yang mendalam tentang pendidikan. Beliau meyakini bahwa pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga proses pembudayaan manusia. Pendidikan harus mampu menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Pandemi COVID-19 masih menyisakan dampak terhadap keadaan pengetahuan dan keterampilan murid, terkhusus kemampuan dasar murid tentang berhitung. Loss learning akibat COVID-19 menimbulkan celah pada proses pengembangan kompetensi murid. Pembelajaran jarak jauh yang tidak maksimal dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang, serta begitu banyaknya pembatasan yang menciptakan ruang dan waktu di mana murid tidak bisa menerima haknya untuk menikmati proses pembelajaran yang sesungguhnya. Keadaan ini terjadi ketika murid berada di bangku sekolah dasar, sehingga ketika menginjakkan kaki pada bangku sekolah menengah, murid mengalami kesulitan untuk menikmati proses pembelajaran walaupun telah dirancang secara baik oleh guru dengan mempertimbangkan segala aspek kebutuhan belajar murid. Hal ini berimbas pada penyerapan materi yang tidak sempurna dan minat serta motivasi yang tidak memadai ketika proses pembelajaran berlangsung. Dalam pembelajaran matematika fase D, keterampilan murid untuk berhitung adalah dasar yang menjadi jembatan agar murid mampu mengolah informasi dan mengembangkan menjadi pengetahuan serta keterampilan. Namun demikian, untuk melatih kembali dan menguatkan keterampilan tersebut tidaklah dapat dilakukan dengan hanya mengandalkan waktu pembelajaran intrakurikuler. Diperlukan waktu dan ruang yang khusus agar penguatan murid untuk kembali mahir berhitung lebih efektif. Refleksi inilah yang akhirnya melahirkan ide untuk mewujudkan sebuah program yang berpihak pada murid dalam kemasan yang disebut Sigma, yang berfokus pada penguatan kembali kemampuan dasar berhitung murid. Tantangan adalah hal yang akan selalu membayangi setiap usaha yang akan kita lakukan, tak terkecuali saya. Ada beberapa tantangan yang saya hadapi ketika mencetuskan wacana program Sigma ini. Yang pertama, karena program ini adalah program ekstrakurikuler dengan mempertimbangkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, sehingga tidak semua murid yang terjaring dalam Sigma. Yang kedua, paradigma berpikir bahwa kegiatan berhitung bukan kegiatan yang menyenangkan, sehingga ketertarikan murid masih kurang. Yang ketiga, dikarenakan saya satu-satunya guru matematika, sekaligus pembina pramuka, serta menjadi operator dapodik, sehingga butuh manajemen waktu yang baik dalam menunaikan tugas saya sebagai operator, guru, dan pembina ekstrakurikuler.
Yang keempat, kepemilikan gadget dari murid yang minim dan infrastruktur lembaga yang tidak memadai, sehingga pemanfaatan teknologi sebagai sumber belajar lainnya belum bisa dilakukan. Yang kelima, kurangnya partisipasi orang tua dalam mengawasi keberlanjutan proses pembelajaran di sekolah dan di rumah. Adapun aksi yang saya lakukan untuk menjawab tantangan-tantangan dalam program Sigma. Yang pertama, menguatkan kembali konsep-konsep bilangan yang telah dipelajari di sekolah dasar. Yang kedua, melatih kembali keterampilan dasar berhitung murid dengan memberikan contoh permasalahan yang lebih kontekstual yang mampu ditemui di lingkungan sekitar, serta penyajian materi yang lebih sederhana agar mampu dipahami oleh murid. Yang ketiga, mendesain proses pembelajaran yang menyenangkan dan memantik antusias murid dengan memperkenalkan tips dan trik matematika tanpa melupakan konsep dasar yang sebenarnya. Yang keempat, menguatkan kembali sistematika berpikir dalam berhitung dengan soal-soal pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bersama orang tua berkolaborasi untuk penyediaan waktu belajar yang seimbang dengan bimbingan dan melaksanakan proses pengawasan terhadap kegiatan belajar tersebut. Demikianlah ide praktik yang bisa saya bagikan tentang pengelolaan program sekolah yang berpihak pada murid, Sigma, siswa gemar matematika. Mudah-mudahan dapat menginspirasi dan memotivasi kita sekalian, guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Safira Buragoran, siswa dari SMP 1 Atap Tika Tukang, juga merupakan anggota dari Sigma. Dengan adanya kegiatan ini, saya lebih mahir berhitung dan menjadi lebih percaya diri karena ternyata matematika itu tidak terlalu sulit untuk dipelajari jika kita memahami caranya. Saya lebih percaya diri untuk belajar dalam kelas, terutama jika ada materi yang berkaitan dengan berhitung. Halo semuanya, saya Ibu Wilhelmina Sedoneda Bank SPDGR, guru IPA dari SMP Negeri 1 Atap Tika Tukang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Saya sedikit menceritakan bahwa ketika kegiatan Sigma ini diterapkan di sekolah saya SMP Negeri 1 Atap Tika Tukang, ternyata memberi dampak positif yang luar biasa. Siswa saya sangat antusias ketika bertemu soal hitungan, terutama pada materi yang berkaitan dengan fisika dan kimia. Dan sangat nampak sekali ada kolaborasi yang luar biasa dari rekan sejawat, kepala sekolah, dan juga orang tua untuk perkembangan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Halo, saya Sabidin Pataula SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap Tika Tukang. Analisa rapor pendidikan pada bidang numerasi yang mengalami peningkatan menjadi bukti nyata bahwa Sigma merupakan hal baik yang dipraktikkan dan merupakan program yang berpihak pada murid. Sangat baik untuk bisa menginspirasi dan memotivasi rekan-rekan guru untuk berinovasi dan melakukan hal-hal kreatif lainnya, agar lembaga ini benar-benar menghasilkan generasi emas 2045 yang berprofil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan dan cita-cita kurikulum merdeka. Pendidikan adalah investasi jangka panjang dalam keberlangsungan sebuah bangsa. Guru menjadi garda terdepan untuk mewujudkan investasi tersebut. Proses pendidikan yang baik adalah proses pendidikan yang berkelanjutan, yang mengakumulasikan antara pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh murid. Kiranya kita semua dapat terinspirasi untuk terus melakukan hal-hal kreatif yang dapat membantu bangsa ini untuk mencapai generasi emas 2045 yang sama-sama kita dambakan. Demikian, salam dan bahagia.